Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat, kalian telah berhasil menjadi siswa kelas 8. Keberhasilan naik kelas patutlah kiranya disyukuri. Bukti rasa syukur bukanlah dengan cara berhura-hura, melainkan kalian buktikan dengan belajar yang lebih baik dan makin taat menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa. Menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa merupakan salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan Pancasila, yaitu sila pertama dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini, sebelumnya Bapak memperkenalkan diri dulu ya, karena untuk hari ini hari pertama kalian mengikuti pembelajaran sekolah di SMP Negeri 6 Depok di kelas 8. Perkenalkan, nama Bapak Herpan, cukup Herpan saja dipanggilnya, Pak Herpan ya. Untuk selama 1 tahun ini Bapak akan mengajar kalian mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Nah, untuk hari ini Bapak ingin memberikan materi pembelajaran PPKN secara luring ya. Bapak akan memberikan materi podcast ya, bab 1 di pembelajaran PPKN kelas 8 ya. Bab 1 itu judulnya memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, ada sejarah tentang penyusunan dan penetapan dasar negara Pancasila telah kalian pelajari di kelas 7. Untuk mendalami pemahaman kalian tentang Pancasila, bisa sedikit Bapak ceritakan tentang sejarah-sejarah Pancasila di kelas 8 ya. Mungkin yang kalian pernah dengarkan juga di kelas 7, mungkin juga di kelas kalian masih SD kelas 6, kelas 5. Jadi kita mengulas sedikit ya. Nah, untuk arti kedudukan dan fungsi Pancasila, Bapak akan memberikan sedikit penjelasan sejarahnya. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Djadji Darmoedardjo SH di bukunya 1995 di halaman 3 sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Katagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tanular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca atau 5 dan sila atau sendi atau asas berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5, Pancasila Krama. Lebih lanjut dalam buku tersebut Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, yang pertama ini ya, batu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, ada 5 keterangan. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Dan yang kelima, dilarang mabuk dan minuman keras. Nah, sebelum Pancasila ya ditetapkan di zaman Majapahit
ya di abad ke-14. Nah, di buku Nagara Kartagama karangan Prapanca itu sudah ada larangan-larangan atau batu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan diterangkan di dalam buku itu. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk dan minuman keras. Bahkan semua agama yang ada di Indonesia itu pasti mengajarkan kebaikan, ya, semua agama. Makanya alhamdulillah kita di negara Indonesia ini ada 6 agama, ya, yang diakui semuanya kita tetap satu, Pancasila, ya. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja filsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu filsafah bangsa Indonesia. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tentang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peran Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengundang maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai di pembelajaran kelas 7 itu sudah ada. Di kelas 6 ya baru sekedar isi-isinya saja. Nah, ini maknanya, penjelasannya ada di kelas 8 ya, di SMP. Nah, fungsi dan peran Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai: yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia; yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia; yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum; yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur; yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia; yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, jadi fungsi peranan Pancasila, ya, yang pertama itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Kita harus tetap hidup dalam jiwa Pancasila walaupun banyak suku yang ada di Indonesia, walaupun banyak bahasa yang ada di Indonesia, walaupun ada beberapa agama yang ada di Indonesia. Nah, jiwa kita tetap Pancasila, ya. Kita beragama tetap Pancasila.
Karena agama itu keyakinan, ya. Kalau Pancasila adalah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Jadi ibarat kita tinggal, ya, kita itu rumah kita itu ada di Indonesia, ya. Kita hidup di Indonesia, ya, kita kemungkinan belajar di Indonesia, yang ada di Indonesia kebanyakan pasti orang Indonesia, bagi orang-orang kayak kita yang ada masih di daerah kota, ya, masih di lingkup kota Depok ini, ya kita pasti belajar di Indonesia. Depok itu kan Indonesia, dan kemungkinan juga, ya, kita bahkan bisa mati atau meninggal di Indonesia dan dikubur di tanah Indonesia. Jadi kita tetap harus menjunjung tinggi, ya, harus bisa menjiwai, kita harus mempunyai jiwa Pancasila, karena itu dasar negara atau ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Ya, mungkin itu aja dari Bapak, ya. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan menjadi bermakna buat kalian semua di pembelajaran luring pertama di tahun 2021 ini, ya. Tahun pembelajaran 2021-2022, Bapak akan memberikan materi-materi pembelajaran di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Mungkin itu aja dari Bapak. Mudah-mudahan kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari wabah Covid-19. Ya, mudah-mudahan wabah Covid-19 ini bisa cepat-cepat diambil dan dibuang jauh-jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita tetap berusaha untuk menjaga prokes, ya, menjaga prokes. Jangan lupa cuci tangan, ya kan, jaga kebersihan, dan jangan lupa juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa, ya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.